Bakteri merupakan suatu makhluk hidup yang sangat kecil yang ada di makhluk hidup lainnya yang dapat menguntungkan maupun merugikan. Bakteri dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan atau holofitis osmotrop. Kemudian hewan juga dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda padat seperti holozois atau patokrop. Bakteri dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual dengan cara membelah diri menjadi dua bagian atau binary division, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Waktu di antara dua pembelahan tersebut atau generation time, dan ini berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya Aedes coli 5-19 menit, Salmonella typhi 23-24 menit, Staphylococcus aureus 27-30 menit, Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam, dan Treponema medium 198 menit, kurang lebih 33 jam. Dapat dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan salah satu bentuk contoh pembelahan. Kemudian ini dapat juga dilihat jumlah kuman, pembelahan, dan eksponensialnya. Fase pertumbuhan bakteri terbagi menjadi 4: fase initial, fase eksponensial, fase stationary, dan fase deklinasi. Fase initial ini merupakan suatu fase penyelesaian diri yang umumnya dilakukan selama 2 jam dan belum berkembang biak. Hanya bakteri yang kuat dapat bertahan, dan bakteri yang lemah tidak akan dapat bertahan. Aktivitas metabolismenya sangat tinggi untuk pada saat pada fase selanjutnya. Fase logaritma atau fase eksponensial, di mana jumlah bakteri bertambah dengan sangat cepat, di mana 1 menjadi 4, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Tetapi hanya pada titik C, karena saat makanan semakin berkurang karena terjadinya jumlah kuman yang makan banyak makanan. Selanjutnya fase stasioner, di mana jumlah bakteri statis sama dengan tetap karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah yang mati, sehingga tidak terjadi kompetisi memperebutkan makanan karena ada bakteri mati dan ada bakteri yang hidup, jadi seimbang. Yang terakhir itu fase deklinasi, di mana jumlah bakteri yang berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Jumlah makanan semakin sedikit, dapat terjadi bentuk abnormal atau infusi. Bakteri yang mampu berbentuk spora, fase deklinis dapat berlangsung lama, seperti Neisseria gonorrhea selama 70 jam. Kemudian reproduksi aseksual, di mana terjadi peluburan bahan kromosom dari 2 kuman sehingga timbul sifat kuman yang baru yang berasal dari 2 induknya, seperti pada satu jenis famili Aedes coli dan Shigella dysenteria. Berdasarkan suhu pertumbuhannya, kuman dapat dibedakan menjadi 3: mesoflorik, mesofilik, dan termofilik. Mesoflorik sendiri tumbuh pada kisaran 5-30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10-20 derajat Celcius. Sedangkan mesofilik tumbuh pada kisaran 10-45 derajat Celcius dengan suhu optimum 20-40 derajat Celcius. Dan termofilik tumbuh pada kisaran 25-80 derajat Celcius dengan suhu optimum 50-60 derajat Celcius. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi kuman anaerob obligat yang hidup tanpa oksigen seperti Clostridium tetani, Cryptonemma pallidum, dan kuman aerob obligat, bakteri yang masih hidup di dalam lingkungan oksigen bebas seperti Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Dan yang ketiga, kuman fakultatif aerob, bakteri yang hidup dalam lingkungan yang baik yang mengandung oksigen bebas ataupun tidak, misalnya Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Keasaman pH atau pore of nitrogen ini dapat terbagi menjadi 3. Kebanyakan bakteri lebih baik dalam suasana netral pH 7 atau sedikit basah pH 7,2 sampai 7,4, tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH
sampai 7 dan 5. Bakteri patogen pada manusia 6,8 sampai 7,4 pH darah. Beberapa bakteri hidup pada suasana asam. Misalnya yang hidup pada bakteri pada kulit manusia, Streptococcus mutans, sedangkan pada bakteri suasana basah seperti Vibrio cholera. Berdasarkan sumber nutrisinya, bakteri terbagi menjadi dua, bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini dapat menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya bagi pertumbuhan dan sistemitas metabolisme tubuhnya. Seperti autotrof fotosintetik memperoleh energi dari cahaya, autotrof kosmetik memperoleh energi dari oksigen substrat seperti FASNO3. Dan sedangkan bakteri heterotrof, bakteri hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber karbonnya.